Suatu hari saya kalau didatangin anak saya, dibilang, "Pak, aku cinta papa, aku sayang papa. Untuk menyenangkan hati papa, bagaimana ya caranya?" Sebagai bapak yang baik pasti akan berkata begini, "Begini nak, kalau kamu mau melihat papa itu bahagia, senang, karena kamu cinta papa, adalah papa itu bahagia, senang kalau lihat anak papa, yaitu kamu, itu selalu tersenyum, bahagia, sukacita, semangat. Itu yang membuat hati bapak bahagia." Betul nggak? Begitu juga bapak yang di surga. Itu bapak yang jahat saja, kan ada firman-Nya berkata, "Bapak mana jika anaknya minta roti diberi batu, minta ikan dikasih ular? Engkau yang jahat saja tahu memberi yang terbaik. Apalagi Bapakku yang di surga, Dia akan memberi yang terbaik." Nah saudara, artinya Bapak itu yang di surga, Dia selalu mau lihat anaknya itu selalu tersenyum, penuh dengan sukacita dalam kesehari-hariannya. Tetapi kenyataannya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bersungut, ngomel, betul nggak? Ya, berkeluh kesah. Kenapa? Intinya Bapak itu mau memberkati saudara sekalian sebagai anaknya adalah sukacita. Ketika engkau tersenyum, membuat Tuhan itu tersenyum 2 kali. Saudara harus tangkap hati Bapak itu seperti itu. Tema khotbah saya adalah pencuri sukacita. Saudara nangkepnya apa? Berarti apa yang Bapak berikan kepada kita, yaitu sukacita, damai sejahtera, kegirangan yang daripada Tuhan, terus tidak terjadi dalam kehidupan saudara, berarti ada yang mencurinya. Saudara mau tahu siapa sih pencurinya? Oke ya. Nah ini saudara udah dapat bayangan ya, gambaran. Tema khotbah saya adalah pencuri sukacita atau orang yang tidak dapat menikmati hidup. Nah saudara bisa bayangkan nih, karena Bapak itu mau kalian ini bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan ya. Oke. Beberapa minggu yang lalu saya nonton di TikTok, ada satu kesaksian presenter bernama Roni Sianturi ya. Dulu itu dia sering tampil ya, sekarang udah agak jarang. Nah di podcastnya siapa saya kurang gitu tahu. Nah salah satu kesaksiannya dia bilang dulu waktu dia bergelimang, ya mungkin ketenaran, sering dipanggil, banyak mengadakan pertunjukan ini, show ini, dibilang ya kesaksiannya. Terus setiap dia pulang daripada pertunjukannya sebagai presenter ini dan itu, dia pulang ke kamar di hotelnya, dia selalu merasa kesepian. Ini kesaksian ya. Padahal lagi apa sih? Iya, harta atau ketenaran karena banyak panggilan. Dia bilang hatinya kosong saat itu, dia jauh dari Tuhan. Dia mau tidur itu susah. Dan dia perlu, ya mungkin sesuatu, mungkin obat tenang atau apalah ya. Ini kesaksiannya. Tapi dia bilang setelah dia mengalami Tuhan, nah ini ya, setelah berjalan beberapa waktu, dia mengalami Tuhan. Sekarang saya tidak setenar dulu, dikatakan begitu ya. Tetapi hati saya penuh kegirangan, sukacita, lebih daripada yang dulu. Dulu lagi terkenal, banyak panggilan, sukacitanya beda sama yang sekarang. Sekarang saya tidak setenar dulu. Kenapa? Karena ada Kristus. Dia mengalami Tuhan. Nah saya rindu saudara juga harus mengalami Tuhan. Maka sukacitamu itu tidak tergantung daripada situasi atau keadaan. Saudara tangkap ini. Karena saya bahas kan, bahagia itu kan ada 2, senang dan sukacita. Senang adalah happy ya, senang adalah harus terjadi sesuatu baru saudara bahagia. Duit saudara hilang dulu, apalah terjadi sesuatu, sakit dulu, divonis dokter, sembuh, ada kejadian itu baru saudara bahagia. Sedangkan sukacita tidak tergantung keadaan. Karena apa?
Karena ada Kristus di dalam. Nah, ini yang saya mau bahas. Saya rindu adalah Kristus ada di dalam hatimu, dan Kristus itu, yaitu Roh Tuhan, aktif menguasai hati pikiranmu, maka hidupmu pasti penuh dengan sukacita. Tetapi kenapa ketika hal yang tadi saya katakan harusnya saudara penuh dengan sukacita, kenyataannya nggak seperti itu? Karena saudara sukacita yang Tuhan rindukan dicuri. Oke ya? Secara garis besar, orang kehilangan sukacita, ini sampai saudara introspeksi diri nih, adalah karena salah prioritas dalam hidupnya. Dalam hidupmu ini, prioritas utama saudara apa? Pekerjaan, usaha, atau Tuhan? Ini bisa dilihat adalah ketika saudara bangun tidur, tersadar, belum keluar dari ranjang, yang kepikiran oleh saudara itu apa? Bu Berti bilang, Tuhan Yesus. Yang lain, dagangan. Yang lain, pekerjaan. Yang lain, kopi. Nah, saudara kan mau tahu, ya? Secara garis besar, orang kehilangan sukacita adalah karena dia salah prioritas dalam hidupnya. Dapat dilihat dari begitu melek yang kepikiran saudara itu apa. Jadi kalau saudara kepikirannya langsung Tuhan, terkonek dengan Tuhan, hari ini saya mau ajarkan kepada saudara, saudara boleh praktekkan. Begitu saudara bangun, tersadar gitu ya, belum ke belakang buang air kecil gitu ya, langsung saudara teringatnya Tuhan, maksudnya langsung teringat Tuhan, atau paling enggak 60 detik pertama saudara kasih waktu buat Tuhan supaya menguasai hati pikiranmu. Ingat kebaikan Tuhan. Tadi kan saudara disuruh maju ke depan, ada yang bingung ngomong apa. Bu Berti bilang cerita tentang kebaikan Tuhan, mengucap syukur. Nah, kalau bisa kesaksian yang tadi tuh saudara ucapkan ketika saudara bangun tidur. Ingat Tuhan tuh baik. Apa sih kebaikannya Tuhan? Minimal saudara gerak-gerakin tangan saudara lah. Kok bisa bergerak ya? Perasaan saya nggak pernah minta tangan yang sempurna. Kok Tuhan kasih ya? Nah, ini contoh. Ya, 60 detik pertama saudara ucapkan itu. Bersyukur, ucapkan janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan. 60 detik aja. Setelah itu saudara mau ngomel terserah. Mau bersungut terserah. Tapi saudara udah sepat dengan hal yang baik. Saya praktekkan ya. Dan saya coba gitu ya, bisa kebablasan sampai 30 menit. Saudara boleh coba tes dah. Jadi ketagihan, saudara menikmati hidup ini kok jadi meluap dengan sukacita ketika saudara katakan hal-hal yang baik tentang hidupmu. Jangan cerita tentang musuhmu, kecewamu, sedihmu, anakmu yang kurang ajar, yang durhaka. Mungkin ingat aja Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Saya berani taruhan nih di sini, hidupmu pasti berubah. Mau coba nggak? Ya, saya minum air dulu ya, kering. Nah, ternyata setelah saya kasih pembukaan yang tadi, ada 3 hal sebagai pencuri sukacita. Pertama adalah, ini saudara cek nih ya, hidup di dalam kegelapan. Mungkin saudara bingung, apa maksudnya hidup dalam kegelapan? Oke, kita baca dulu. 1 Yohanes 1 ayat 5. Tadi saya katakan, sukacita itu dia dari dalam keluar, tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kenapa bisa ada sukacita? Karena ada Kristus, ada Tuhan, ada firman, ada sang firman. Firman itu apa? Pelita, terang. Nah, tadi saya katakan salah satu pencuri sukacita hidup dalam kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5, boleh ada yang ketemu, baca dengan lantang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Iya. Allah adalah terang. Ya.
dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Yang mencuri sukacita adalah ketika saudara hidup dalam kegelapan. Mungkin saudara bertanya, hidup dalam kegelapan seperti apa? Secara real nyata nih, saudara nanti malam jam 7 PLN di rumahmu itu mati. Hidupmu enak gak? Gak enak kan? Terus biasanya akan keluar sorak kayak sukacita, ore gitu. Lagi apa? Jam 9 malam tiba-tiba nyala. Secara spontan mulut saudara keluar apa kata-kata? Ore. Betul gak? Menunjukkan saudara tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Saudara perlu terang. Ini yang real nyata kehidupan sehari-hari. Ya saya ambil contoh tadi PLN ya. Nah, hidup dalam kegelapan itu seperti apa? 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Ada yang mau bantu baca? Gantian dah, Bapak ini tadi kan udah baca, ganti yang lain ya. Kita mau tahu apa benar ya saya hidup dalam kegelapan. Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, Bu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11, Bu. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Saking gelapnya, kemana ia pergi? Ya terus, ya terus. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara kalau lampu PLN mati, udah gitu lilin nggak ada. Saudara kan bingung kan? Bisa kesandung-sandung ya. Hidup seperti itu enak nggak? Saya baca ulang ayat 11 nih ya, 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membuta matanya. Yang mencuri sukacita hidup di dalam kebencian. Benci lawannya apa? Kasih. Allah itu apa? Kasih. Allah itu apa? Terang. Terang lawannya apa? Gelap. Kasih lawannya apa? Benci. Jadi kalau saudara ada dua hal tadi, gelap dan benci, berarti terang dan kasih itu tidak ada di dalam hidupmu. Makanya hidupnya penuh dengan persungutan. Ada nggak orang model seperti ini? Banyak. Di sini ada kebencian. Saya mau katakan, kebencian itu akan merusak organ tubuhmu. Sakit. Saudara pernah nggak begitu bangun tidur, perasaan nggak ngapa-ngapain? Saudara merasa capek, lelah. Betul katanya. Saudara tahu nggak yang capek apanya? Padahal saudara nggak bongkar-bongkar apa, nggak habis nyangkul, nggak habis olahraga. Saudara tahu nggak yang capek apanya? Hatimu, pikiranmu lelah. Tadi saya katakan, bapak itu nggak mau lihat anaknya itu sedih, nggak ada semangat. Dia mau anaknya itu bahagia. Saudara nangkep ini. Jadi kalau ada kebencian, hidup dalam kegelapan, hidupmu sengsara. Mau dibuang nggak? Mau ya? Nanti kita pelepasan ya. Saudara, kita coba tes ya. Jadi kebencian itu akan merusak organ tubuh atau mengganggu kesehatan. Saudara bayangkan ya, coba baca satu ayat Amsal 15 ayat 17. Yang belum baca ya, tadi kan udah 2 orang ya. 15 ayat 17, yang keras ya.
Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi makanmu juga nggak enak. Lebih baik kangkung ca, tapi disertai dengan kasih, daripada rendang, steak, hamburger, ini kan lembu tambun, dengan kebencian. Ternyata orang yang punya kasih, makan sederhana dia bahagia. Tadi saya katakan bahagia dia nggak tergantung situasi keadaan. Makan di restoran yang enak, baru dia bahagia, nggak tergantung itu. Iya. Makan tempe goreng tapi penuh dengan kasih, itu lebih enak, lebih nikmat daripada lembu tambun yang tadi saya katakan ya, rendang, apalagi tuh, taunya yang daging-daging itu. Dikatakan begini, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ayat-ayat yang tadi saya munculkan udah jelas, itu nasihat buat kita. Kalau kita punya kebencian, kita rugi besar. Bapak nggak mau anaknya rugi besar, rugi sedikit aja dia nggak mau. Benci itu begini, saudara ya. Saudara membenci seseorang itu seperti saudara memberi racun kepada orang itu. Yang namanya membenci kan pasti keluarnya kata-kata jelek, apalah gitu ya. Nah saya katakan, kalau orang membenci seseorang, dia seperti memberi racun kepada orang yang dia benci, yang mati saudara. Percaya nggak? Saudara sini benci, dongkol, dia mah lagi makan soto enak, bahagia. Kita di sini, oh nggak usah soto lah ya, yang sederhana, kangkung ya, kangkung sama tempe, dia bahagia. Kita di sini soto babat, steak, penuh dengan kebencian, nggak enak itu makanannya. Kita benci seseorang, kita seperti memberi racun kepada orang yang kita benci, yang mati diri sendiri. Rugi nggak? Buang ya jauh-jauh ya.